Jajanan khas Kudus, jenang. Bab yang pertama, asal-usul jenang. Sini saya akan menceritakan sedikit tentang kisah mitosnya, asal muasal jenang Kudus, tentang Mbah Dempok dan cucunya. Konon Mbah Dempok Suponyono sedang bermain dengan merpati di tepian sungai Kaliputu. Cucunya terjatuh ke sungai dan hanyut. Meski cucu Mbah Dempok berhasil diselamatkan, ia diganggu oleh roh berambut api atau yang dikenal dengan Banaspati. Sunan Kudus menyimpulkan bahwa cucu Mbah Dempok mati suri. Untuk membangunkannya, Syekh Jangkung meminta para ibu untuk membuatkan jenang bubur gamping dan memberikannya kepada sang anak. Disebut jenang bubur gamping karena terbuat dari tepung beras, garam, dan santan. Mitos inilah yang menjadi latar belakang berkembangnya industri jenang Kudus serta menjadi inspirasi perempuan desa Kaliputu untuk bekerja di industri jenang Kudus. Selanjutnya ada cerita lain dari Sunan Kudus. Menurut Sunan Kudus, jenang Kudus itu ada ketika Sunan Kudus sedang menguji ilmu sakti dari salah satu murid yang bernama Syekh Jangkung atau Saridin dengan memakan bubur gamping di tepi sungai Gelis di Kaliputu. Sedangkan fakta lain mengatakan bahwa gamping merupakan salah satu hasil tambang dengan kandungan kalsium karbonat dan seringkali digunakan campuran semen untuk pembuatan tembok. Ternyata Saridin tetap sehat. Dari peristiwa tersebut, Sunan Kudus pun berucap, "Su nek ono rejaning jaman wong Kaliputu uripe saka jenang." Yang artinya, jika suatu saat sumber kehidupan warga desa Kaliputu itu berasal dari usaha pembuatan jenang. Selanjutnya di bab kedua yaitu pembuatan jenang. Yang pertama, proses pembuatan jenang memiliki bahan dasar dari beras ketan yang diberi tepung. Adapun sedikit catatan khusus pada saat memilih beras ketan yang memiliki warna putih bersih, tidak berbau, bersih dari kutu, dan bulir yang tidak patah. Bahan lain yang digunakan dalam pembuatan jenang seperti gula pasir, kelapa, gula kelapa, dan juga vanili. Selanjutnya, alat yang digunakan ada mesin pemarut kelapa, wajan besar, mixer, pisau, tungku, loyang, dan kayu pengaduk. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, beras ketan diberi tepung, yang kedua, pemarutan kelapa dan diperas untuk diambil santannya. Yang ketiga, santan dicampurkan ke tepung beras ketan, sisanya dipanaskan untuk mencairkan gula kelapa dan gula pasir hingga mendidih. Yang keempat, jika sudah mendidih, adonan tepung dimasukkan dan diaduk hingga mengental atau yang sering dikenal dengan kalis. Yang kelima, proses pengadukan ini memakan waktu paling lama, yakni sekitar 4-5 jam menggunakan mixer. Yang keenam, setelah matang, ditiriskan lalu dicetak pada loyang hingga dingin. Yang ketujuh, tahapan terakhir, pemotongan sesuai ukuran untuk siap dikemas dan dipasarkan. Lalu pada proses pemasarannya, pemotongan dibuat dengan bentuk kecil-kecil yang ditimbang sesuai kemasan. Kemasan yang digunakan sederhana menggunakan plastik bening. Biasanya penjual mematok pembeli minimal 500 gram atau setengah kilo dan bisa juga membeli dengan kemasan 1 kg bahkan 5 kg. Mudah ditemui pada pusat oleh-oleh Kudus yang berpusat di sekitar desa Kaliputu. Selanjutnya bab 3, jenang versus dodol. Kenapa saya membawakan materi ini? Itu untuk menjauhi atau menghindari miskonsepsi antara jenang dan dodol yang sering kali orang salah paham. Banyak yang bilang jika dodol ini saudara kembar jenang. Memang serupa, tapi tak sama. Bisa terlihat dari tekstur dan beberapa bentuk yang berbeda, seperti contohnya tekstur jenang itu lebih lengket dan ringan, sedangkan dodol lebih keras. Jika dilihat dari bentuknya, jenang cenderung seperti tabung kecil, sedangkan dodol lebih banyak variasi bentuknya, seperti balok panjang dan juga segitiga. Cukup sekian, semoga bermanfaat.